Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semua tretan Raja Warta. Dalam kesempatan ini, Raja Warta ingin melaporkan bahwa pemilihan wali kota Pilwali, Surabaya yang akan digelar tahun ini kian dekat. Seperti telah kita ketahui bersama, Pilwali Surabaya akan digelar tanggal 9 Desember tahun 2020. Melihat perkembangan politik di kota Surabaya, sudah hampir dipastikan akan terjadi pertarungan head-to-head antara kubu PDI Perjuangan versus Mahfud Arifin yang diusung kurang lebih 8 partai politik. Saat ini, kubu PDI Perjuangan sedang menunggu rekom. Sedangkan, kubu Mahfud Arifin sedang mengotak-atik siapa calon pendampingnya, alias bakal calon wakil wali kotanya. Beberapa nama disebut calon kuat untuk mendampingi Mahfud Arifin menuju L1, di antaranya, Reni Astuti politisi asal PKS, Arif Fatoni, Gus Hans, masing-masing dari Partai Golkar, Siti Anggraeni Hapsari, M. Mahmud, keduanya dari Partai Demokrat. Catatan pentingnya adalah, semua partai pengusung Mahfud Arifin bersepakat untuk bakal calon wali kota diserahkan sepenuhnya ke mantan Kapolda Jatim yang juga asli Ares Surabaya yang memilih dan menentukan wakilnya. Oke tretan, itulah sekilas informasi dari Raja Warta terkait dengan Pilwali Surabaya, dan beberapa nama yang mulai mengisi ruang publik Surabaya. Terkait dengan hal tersebut, publik ingin sekali mengetahui siapa sebenarnya yang sangat layak menjadi pendamping Mahfud Arifin. Untuk hal tersebut, yuk kita simak penjelasan Surokim Abdussalam pengamat politik asal Universitas Trunojoyo Madura yang juga dekan FISIP di UTM. Pak MA diusung oleh koalisi yang gemuk. Banyak partai yang tergabung di sana. Dan ada tugas besar bagi Pak MA adalah menyolidkan dukungan partai itu. Kalau mengambil calon kader dari partai pendukung, tentu tidak semudah yang dibayangkan karena berkaitan dengan soliditas partai pendukung tadi itu. Kalau mengambil calon kader dari partai pendukung, maka kualitas person dari kader yang diusung itu harus bisa komunikasi lintas partainya itu oke. Artinya karena sama-sama punya modal di sini nih. Demokrat punya modal, Golkar punya modal, PKB punya modal, PKS punya modal, semuanya punya modal yang sama. Sehingga kemudian kalau seandainya ada, loh kok itu yang modalnya lebih kecil yang diambil. Nah, harus ada reasoning yang lebih masuk akal karena ini menyangkut soliditas dukungan partai, sehingga kalau ngambil kader dari partai mestinya dia ini kader yang sudah menjadi milik bersama dari partai-partai itu, minimal komunikasinya yang better ya, yang bagus mungkin ya, yang excellent gitu terhadap partai-partai lain, sehingga kemudian sentimen tadi itu kemudian bisa dieliminasi sehingga nantinya itu bisa dianggap menjadi milik bersama, tidak hanya identik oleh partai pendukung. Tetapi menurut saya kalau seandainya bisa dipertimbangkan, daripada harus berisiko seperti itu, profesional jauh lebih akan punya makna, minimal untuk basis soliditas tadi itu sejak awal barriernya sudah dieliminasi. Pengertian profesional maksudnya mengambil di luar kader, di luar kader partai pendukung. Kalau selama ini di elektoral di Surabaya, kalau dulu memang ya sudah 15 tahun yang lalu ya, gender masih berpengaruh. Tapi kalau hasil survei yang terakhir ini, gender hampir kecil sekali pengaruhnya. Faktor-faktor sosiologis yang dulu kita anggap sebagai dominan tuh sekarang kecil sekali. Jadi sebenarnya laki perempuan di Surabaya tidak ada masalah. Kalau yang paling berpotensi menurut Mas Surokim, kalau melihat konteks pandemi, di mana kepemimpinan empatik, nurturan politik, kepemimpinan yang lebih melindungi, itu memang potensi kepemimpinan feminis itu jauh lebih potensial. Jadi ceruk-ceruk pemilih yang lebih loyal di perempuan. Jadi kalau seandainya kapasitas ini kan menghitung kapasitas orang itu kan kompleks banget Pak variabelnya. Kalau seandainya setara, ambil perempuan. Tapi kalau seandainya faktor-faktor yang lain, khususnya pertimbangan-pertimbangan yang lain-lain tadi masih dominan laki-laki, tidak ada masalah. Tetapi menurut saya
itu tergantung dari siapa kompetitor yang hendak dihadapi. Karena menghitung elektabilitas, ceruk ini pemilih itu memang situasinya kompleks sekali. Variabel perilaku memilih juga kian kompleks. Jadi memang tidak mudah dalam situasi seperti ini. Tapi saya meyakini dalam konteks pemilih urban seperti Surabaya begini, pertimbangan-pertimbangan sosiologis yang dulu kita anggap sebagai utama, psikologis yang dulu sebagai utama, sekarang sudah mulai bergeser ke pertimbangan-pertimbangan rasional yang orang lebih banyak akan menghitung soal kompetensi, kapasitas, track record, kapabilitas, dan juga legacy. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan itu sebagai faktor utama dulu, baru faktor-faktor yang lain tadi seperti agama, gender dan lain-lain itu sebagai sunahnya. Tapi yang utama ini yang objektif, yang penilaian objektif, apakah itu kompetensi, kapasitas, kapabilitas, track record ataupun legacy. Menurut saya harus menunggu PDIP. Menurut saya harus melihat rekomnya PDIP kepada siapa, karena ini kan persoalan head to head. Jadi kalau melihat kapasitas Mas Tony, Mbak Reni, saya kira Gus Jan itu kan satu level ya, orang semua udah tahu kapasitas beliau bertiga ini kan sudah tahu. Cuman persoalannya siapa yang mau hendak dilawan, kan harus clear dulu. Kalau calon dari rekom dari PDIP sudah turun, saya kira Pak MA akan lebih leluasa. Kalau WS rekomnya misalnya PDIP rekomnya turun ke WS, ya. Kira-kira Pak MA harus memilih siapa WS dia? Berpasangan dengan siapa yang direkom? Dengan Erik misalnya. Pak WS dengan Erik. Iya. Ya. Terus MA itu harus memilih siapa di antara tiga ini? Ya menurut saya ketiga-tiganya itu milenial ya. Saya berharap profesional yang dipilih. Oke, makasih.